Gak mungkin lah lu temen gue gila gitu kan, gak mungkin lu ngerjain temen gitu katanya. Karena apa kata orang? Iya. Gitu. Untung lu kan gak kontak rumah sama almarhum. Ya kalau bener Pak Bejagung, saya ketemu dengan ibu-ibu karena alat saja alat saja secanggih apapun, meskipun nanti kan kita bersihkan, kita bereskan ya ibu-ibu, tapi seberes apapun, sebersih apapun, alat dan pengawasan tidak akan cukup karena kami tidak bisa menjangkau rumah-rumah tangga. Karena sekarang tadi kalau datanya di bawah 19 tahun 200.000, di bawah 10 tahun ada kurang lebih 80.000. Dia pakai akun-akun orang tuanya, bisa mengakses biasanya lewat games. Jadi di bawah 10 tahun yang terpapar judi online angkanya 80.000. Nah ini yang nggak mungkin kami dari kementerian jangkau sendiri. Kami harus kerjasama dengan ibu-ibu orang tua, ibu bapak di rumah untuk mengawasi anak-anaknya. Ini belum pinjol ibu. Nah kalau pinjol ibu-ibunya jangan ya. Kalau pinjol biasanya bukan anak-anaknya nih, mungkin orang tuanya karena ketidak atau kebutuhan mendadak, kemudian yang paling mudah pinjol. Tapi diusahakan dihindari betul. Pinjol untuk DKI itu angkanya sampai 11, sekian triliun Pak. Jadi ini juga membahayakan. Banyak yang mohon maaf, ya ibu sering baca di koran atau nonton televisi. Jadi akhirnya perceraian bertambah, kemudian bahkan ada yang bunuh diri keluarganya, tetangganya, keluarga jauh, kawan lama, menjadi semakin dekat. Kita tahu berita itu, kita tahu sesuatu itu genting itu dari mana? Bahwa itu sudah sampai ke orang-orang terdekat kita. Itu indikasi utama bahwa ini sudah menyebar, meluas. Kalau dulu kita cuma baca berita orang lain, sekarang tetangga di sana, keluarga jauh saya, kawan SMP saya misalnya, aja supaya adil ya, mulai dari karyawan, pengusaha, jadi orang mampu juga banyak, kemudian pedagang, pelajar, dan yang terakhir mohon maaf, ibu rumah tangga. Kalau memang ada, maka berhentilah. Kita bicarakan ke depan Bu ya, bukan di belakang. Karena kalau orang tuanya sudah begitu, anaknya kemungkinan besar ngikut. Gitu. Jadi ini yang kita harus TNI Polri, ada di sini teman-teman TNI Polri. Kami juga menerima data yang luar biasa. Ini bukan penjahatnya Bu, korban-korban. Kita semua ibu, ya kalau saya nggak bisa, karena saya kementerian ini memang tugas saya, tapi ibu, keluarga, TNI, prajurit-prajurit di bawah, Polri, prajurit-prajurit atau aparat-aparat di bawah itu adalah korban-korban. Dan memang biasanya menyasar yang hidupnya terklaster-klaster Pak. Ya kan memang satu lingkungan gitu, disasar masuk, kenaknya satu lingkungan. Jadi kenapa kita kumpulkan per kelurahan, jaga. Pak Lurah, mana Pak Lurah? Jaga supaya kelurahan ini terlindungi. Caranya menjaga, nah ini orang Indonesia yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Kita nih sama tetangga peduli. Di negara lain belum tentu begitu, apalagi di kelurahan ini saya lihat tadi ibu-ibunya ini kenal semua satu sama lain ya rata-rata ya. Saling ingatkan, lihat kiri kanan. Kalau nampaknya dia udah mulai banyak gelisah, kekurangan uang terus gitu ya, coba ditanya masalahnya apa, saling ingatkan. Itulah salah satu cara menjaga. Karena biasanya orang yang sudah terlilit, dia itu malah menjauh. Dia bukan cari pertolongan karena malu, karena aib. Tolong ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang memalukan, sesuatu yang aib. Ini penyakit yang harus kita sama-sama lawan. Jangan ragu cerita kalau ada masalah.
supaya bisa dari awal. Biasanya kan kalau yang sudah mohon maaf sampai bunuh diri dan lain itu karena sudah bertumpuk-tumpuk, dia cari solusi sendiri, dia pinjam lagi, dia berhutang lagi, pinjam lagi dari pinjol yang lainnya, terus akhirnya ketika banyak dia sudah nggak kuat, dia bisa bunuh diri atau dia bisa melakukan hal-hal yang negatif. Jadi mungkin saya mohon maaf sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, kedatangan saya pertama bicara hal seperti ini. Mudah-mudahan ini buat kebaikan buat Ibu Bapak ya, buat kita sama-sama kebaikan. Nanti dari Aptika ini juga di bawahnya selain mengawasi mesin-mesin kami, dia ada pendidikan-pendidikan gitu Pak, literasi digital namanya itu. Jadi di sini sudah turun belum Pak Oki? Sudah turun. Nanti kita akan ikut kelasnya, Bapak ya. Mas Slamet, Pak Direktur, nanti tolong lebih banyak digiatkan pengetahuan-pengetahuan kepada masyarakat. Saya nggak nyalahkan Ibu Bapak, memang dari kami juga harusnya terus, makanya namanya menjangkau, karena harus terus-menerus mengingatkan, harus terus-menerus bicara supaya kita semua sadar, dibantu nanti oleh pemerintahan provinsi. Jadi saya itu dulu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Afri Aptakia, saya berumur, suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis. Sampai saya ditagih-tagih utang. Jangankan utang online, utang ban mekar pun saya ditagih. Tahu nggak yang sekarang bank mekar? Itu ada bank keliling pun saya. Itu pakai nama saya, Bu. Semua saya nanggung, malu, aib, benar kata Ibu. Tadinya saya diem. Saya nggak pernah ngomong sama keluarga, tetangga. Mungkin sekarang ini RT-nya mungkin udah tahu karena suami saya seperti itu. Saya mau pisah, mungkin saya kasihan anak-anak udah pada dewasa, udah pada gede. Jadi saya pertahanin biar apa adanya, saya tunggu mungkin dia suatu saat nanti akan insaf, akan sadar. Ya alhamdulillah Bu, sedikit-sedikit walaupun masih ikut judi online karena dari temannya mungkin pergaulan dan suami dari teman dan teman, jadi dia lancar gitu main punya nggak bisa gitu. Sampai sekarang dia kerja putus, dikeluarin. Tadinya kerja enak di pabrik baterai, punya gaji, sekarang nggak punya. Jadi kuli manggul di Bulog. Sampai saya takut anak saya yang gede, yang pertama umur 19 tahun, saya takut ikut-ikutan karena ulah ayahnya. Makanya dia saya tendang jauh ke saudaranya, saya jauhin dari keluarga, dari rumah tangga saya. Takut cenderung kejelekannya ikut ke bapaknya. Ya alhamdulillah sekarang walaupun sedikit demi sedikit yang udah mulai membaik. Walaupun masih gitu, kadang-kadang kita meleng gitu dia dari saya. Kalau dia bergaul gitu, kita keluar, udah mulai lagi. Mungkin karena kerja lagi nggak ada, dia ikut ngumpul sama teman-temannya. 3 hari dia ditahan, saya tebus karena saya mikir keluarga anak. Berapa lama? Ini sudah berapa lama? Udah lama Ibu, dari kurang tahu deh kalau tahun-tahunnya ya, cuma saya itu udah lama. Seorang perempuan kuat Ibu Nur. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah sharing berbagi. Sekali lagi Ibu Nur ini menjadi sukarela uang bagi kita semua dengar ceritanya. Jadi sebagian dari kita kalau
bisa, tentu nggak usah ngejalanin, dengerin cerita dari Bu Nur, itu yang jadi pegangan kita untuk jaga keluarga kita. Ada lagi yang lain? Papa susu tidak habis, tunggu papa pulang. Masa susunya habis, sekarang nunggu pulangnya kapan tahu gitu. Kan kita nggak mungkin stuck di situ ya, Bu Menteri hidup. Saya alhamdulillah udah nggak pakai pampers juga. Ya sekarang nguli-nguli aja gitu, bantu-bantu kerjaan tetangga gitu. Yang penting halal, anak-anak bisa jajan. Enggak, saya nggak malu Menteri jadi kuli. Iya. Apa gitu? Saya nggak malu. Nggak malu. Sampai minta kerja sama teman aku gitu. Nggak mungkin lah lu teman gue gila gitu kan. Nggak mungkin lu kerja temen gitu katanya. Ntar apa kata orang? Iya. Gitu. Untung lu kan nggak kontrak sama almarhum mama. Ya kalau terus saya pusing lagi Menteri. Lupa. Alhamdulillah masih bersyukur walaupun sampai ke judi itu emang jahat, sampai kita divorce gitu udah. Oke. Terima kasih, kita kasih udara.